Oke, pada pertemuan yang lalu kita sudah melakukan konfigurasi koneksi multi home dari IPB ya. Kita konfigurasi BGP. Terakhir kita sudah manipulasi atribut BGP ya, sehingga kita bisa mendefinisikan root ya, komunikasi antara root dari paket ya, komunikasi antara IPB dengan jaringan eksternal, jaringan internet ya. Nah, tapi dalam praktikum sebelumnya, kita menggunakan di dalam IPB ya, kita menggunakan IP private ya, 192.168.10/24 ya. Jadi kita menggunakan IP private ya. Waktu itu kita anggap ini adalah IP public ya. Nah, di dalam materi NAT ini kita kembalikan ke definisi yang benar ya, bahwa IP 192 ini adalah IP private ya. Di IP private ya. Nah, sehingga kita dalam praktikum ini kita tambahkan IP public ya. Jadi IP yang 192 kemarin yang kita routing itu adalah IP private ya. Kemudian kita sekarang definisikan IP public dari IPB ya. Nah, jadi IP public dari IPB misalkan di sini adalah 150.150.150.0/24 ya. Nah, sehingga routing BGP yang dilakukan di router border kemarin ya. Nah, tentu kita harus update ya. Kalau kemarin yang kita advertise adalah IP private 192, dan sekarang harus kita update menjadi IP 150 ya. Karena IP private nggak bisa di-advertise ke internet. Nah, bukan nggak bisa, bisa sih bisa ya, tapi akan diblok oleh provider ya. Jadi setiap IP public yang masuk ke dalam update routingnya BGP itu akan diblok ya. Karena nggak boleh ya. Jadi artinya tidak di root itu, IP private tidak di root di jaringan internet, artinya di dalam routing BGP, IP private itu diblok oleh ISP ya. Nah, sehingga nggak ada IP private yang bocor di internet. Nah, kalau terjadi kesalahan, bisa terjadi bocor ya. Nah, kalau bocor di internet itu jadi problem ya. Internet bisa jadi bermasalah ya. Baik. Eh, Adapun IP internal IPB ya kita nggak diganti ya. IP internal IPB tetap IP private ya 192. Hanya yang di-advertise keluar, yang dikenalkan keluar adalah identitas IP publiknya. Sementara IP yang diterapkan di interface adalah IP private. Nah, jadi IP publiknya diterapkan di mana? IP publiknya tidak diterapkan di mana-mana ya. IP publiknya hanya digunakan untuk proses NAT ya. Jadi IP public ini sebagai identitas dari IPB ketika di luar, ketika ada di internet ya. Seperti itu. Baik, kita mulai. Tadi sudah di-record ya. Kita mulai, kita nyalakan dulu perangkat-perangkat ya. Kita mulai dari praktikum kemarin ya, praktikum minggu lalu.
Oke ya, sudah kita hidupkan semua VM, semua router ya. Nah, kita perbaiki dulu ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan praktikum NAT, kita perbaiki dulu ini apa? Advertise dari IPB. Kita harus ganti ke dalam IP public ya, 150 ini. Kita mulai dari router ini ya, router CB ya. Router CB ini. Nah, kita masuk ke dalam routing BGP network. Ya. Nah, kita lihat di sini yang di-advertise oleh router CB di sini adalah IP 192 ya. IP 192, 18, 0, 126 dan seterusnya. Nah, jadi kita update ya. Kita perbaiki jadi routing BGP network, kita update set network 150.150.150. Nah, tadi ini sudah dibagi, tadi belum saya sampaikan ya. Nah, jadi IP public IPB tadi 150.150.0/24 ya. Kemudian ada network CB dan network dermaga ya. Misalkan kita bagi ya, slash apa, titik 0/126, 150.0/126 ini untuk komputer di CB, translasi di CB. Sementara yang 64/26 translasi di mana ini? Di dermaga ya. Misalkan kita bagi seperti itu. CB. Oke. Apa nggak muncul? Sebenarnya nggak muncul ya. CB-nya. Oke. Nah, jadi kita update ya. /26. Nah, ini mengupdate nomor 1 ya, nomor 0 ya, nomor 0. Kita update. Kemudian 64 untuk mengupdate nomor berapa nih? Nomor 4 ya. Nah, kemudian di sini ada 192.168.10.128 ya. 128 ini IP private ya, jadi kita nggak perlu. Jadi kita bisa hapus ya. Ini IP 128 itu IP di sini ya. IP ini ya. Ini nggak perlu IP public ya. Yang perlu IP public adalah IP-IP untuk ini biasanya untuk klien, untuk server ya, seperti itu. Kenapa tidak mau muncul? Oke, jadi kita hapus saja routing BGP network. Untuk yang 18 kita hapus saja ya. Remove nomor 2. Oke. Nah, sehingga kita bisa cek show BGP network print. Oke, jadi yang di-advertise oleh router CB ke Indosat ini adalah IP publiknya IPB ya. Oke, router CB sudah. Kemudian router Dermaga ya. Router Dermaga kita bisa edit langsung di dalam file saja ya. Kita bisa langsung VI, edit file konfigurasi BGP ya. Biar cepat ya. USR lokal EPC keluarga BGPD
config. Kita edit lagi, kita edit langsung file konfigurasi BGP di sini. Yang kita ubah adalah tadi yang di advertise ya, advertise-nya. Nah ini. Nah kalau IP versi 6-nya bagaimana? IP versi 6 itu sudah IP public ya, sudah global prefix ya. Ya, tadi sudah disampaikan IP versi 6 ya, nggak ada IP private ya, tidak perlu ya, karena pada dasarnya IP private itu digunakan untuk menghemat IP public ya, sementara IP versi 6 itu space-nya sangat besar ya, nah, jadi tidak perlu konsep IP private di IP versi 4 itu digunakan ya, tidak perlu lagi seperti itu. Jadi semuanya IP public. Kecuali ada istilah-istilah IP link lokal ya. Ada IP lokal, link lokal, ada IP global ya. Nah, tapi link lokal hanya digunakan dalam segmen network saja. Oke, jadi IP versi 4-nya ini sudah diupdate advertise-nya ya menjadi 150 ya. Nah, kemudian kemarin kan kita melakukan filtering ya. Nah, kita melakukan filtering apa namanya? Kita melakukan manipulasi paket ya. Kemarin kita mengatur bagaimana agar misalkan akses dari dermaga dari CB ke mana? Ke Indosat harus lewat Telkom ya. Akses ke dermaga harus lewat Indosat ya. Ada aturan seperti itu. Nah, juga kemarin kita nyatakan dalam bentuk route map ya. Nah, ini kita sekalian aja diupdate di sini ya. Nah, jadi ini blok aksesoris untuk bloknya seperti apa ini? CB ya. Yang sebelumnya menggunakan IP private, kita ganti menjadi IP public. Oke ya, jadi identitas IP dari CB dan dermaga yang tadinya IP public kita ganti jadi IP private, kita ganti jadi IP public. Titik 64 seperti itu. Nah, ini rule yang kemarin ya. Nah, saya kira cukup ya. Hanya itu saja yang perlu kita update, kita simpan. Skip, titik 2. Oke ya. Ya, dan kita simpan. Nah, tapi berarti tadi di router CB, kita juga terlewat tadi ya, belum diubah. Jadi router CB kita juga harus diupdate ya. Kemarin adanya di routing filter. Routing filter print ya. Nah, kemarin ini identitas prefix CB dan dermaga masih menggunakan 10.0 dan 10.64 ya. Jadi kita update di sini. Routing filter set prefix 150.150.0/26. Ini mereplace mengupdate yang nomor kosong ya. Numbers 0 ya. Kemudian berikutnya 64. Ini akan mengupdate nomor 1. Selanjutnya ini yang nomor 2. Ini nggak perlu lagi ya. Nggak perlu lagi, nggak ada IP publiknya dan ini IP private ya, jadi tidak boleh. Jadi kita hapus saja untuk yang nomor 2 itu ya. Remove nomor 2. Oke. Kita bisa cetak routing filter print. Nah, sekarang IP-nya sudah IP public ya, IP public IPB. Nah, kemarin kita ini adalah untuk mengizinkan advertise IP public IPB ke Indosat ya. Jadi prefix yang
yang di advertise hanya ini ya dan ini ya. Kemudian untuk yang network CB di sini ditambahkan dengan dummy ASPAD ya seperti ini agar untuk akses ke CB itu tidak melalui Indosat ya, agar pindah ke Telkom ya, agar muter jalurnya ya. Ini dianggap diinformasikan bahwa lewat Indosat lebih jauh ya, ditambahkan hop tambahan seperti ini. Baik, ini sudah selesai ya. Nah, sekarang kita tinggal hidupkan ya. Ada satu lagi ya. Nah, untuk memudahkan percobaan ya, sebelumnya ini tuh router CB itu dihubungkan dengan virtual apa? Dengan host only ya. Nah, dengan virtual host only. Nah, kita ganti saja ini dalam prefix ya, dalam internal network ya. Kemudian kita perlu tambahan sebuah PC Tinicore ya. Kita tambahkan saja PC Tinicore di sini untuk PC ini ya. Ini PC CB ya. Untuk PC CB kita tambahkan. Oke. Kita tambahkan. Mana? Kita tambahkan Tinicore ya. Oke, kita tambahkan Tinicore. Nah, sebelum kita tambahkan Tinicore, kita lihat router CB. Router CB ini, nah ini ya, pas Ethernet 2 tadinya virtual host only ya. Nah, kita ganti nih, adapter 2. Kita hubungkan ke PC CB tadi ya. Kita gunakan segmen network. Nah, ini yang tadi host only. Kalau host only kan berarti harus komunikasinya PC-nya dengan Windows ya. Nah, tapi untuk uji coba nanti agak sulit kalau dengan Windows ya, karena saya terhubung ke internet ya. Nah, jadi kita ganti ini segmen network ya. Segmennya namanya CB. Oke ya. Nah, kemudian untuk Tinicore ini adalah PC CB. Nah, PC CB kita update koneksinya ya. Nah, tentu dia hanya punya satu interface. Tadi ini terkoneksi ke segmen CB ya. Kita oke. Oke, ini udah CB ya. Nah, kita tinggal hidupkan. Oke, kalau sudah, kemudian kita router-router yang menggunakan Tinicore ya, kita perlu apa namanya? Perlu aktifkan servis-servis routernya ya, router Darmaga, R1 Telkom, R2 Telkom ya. Kita nyalakan di sini. Yang pertama aktifkan Zebra min-u root min-d min-add /usr lokal Quagga lokal etc ya. Lokal etc Quagga zebra.com. Kemudian ripd ini ripd ya. Aktifkan di sini ripd. Kemudian rip ngd
kemudian BGPD ya, BGPD. BGPD. Oke, sudah kita aktifkan service router di router Darmaga ya. Nah, berikutnya di Telkom yang menggunakan Quagga. Ini perlu kita aktifkan dulu. Kita aktifkan Zebra menu root min D min F /USR local etc Quagga Zebra, kemudian di Telkom itu kita menggunakan OSPF, OSPFD, OSPFD, kemudian OSPF SIGD, OSPF SIGD. Oke, seperti itu. Kemudian BGP, BGPD, ya. BGPD, oke. Selanjutnya di Telkom, Telkom 2 ya, juga kita aktifkan Zebra menu root min D min F /USR local etc Quagga zebra.conf, kemudian OSPF, OSPFD ya, OSPF SIGD, dan BGPD. Oke ya, BGPD. Oke. Nah, sampai sini. Kemudian kita coba verifikasi ya. Skenario kita yang minggu lalu ya, apakah sudah betul ya. Kita lihat di Telkom 2. Telnet 127.0.0.1 26. Kita lihat di routing saja langsung ya, routing table saja di Zebra saja. Kita bisa lihat show IP root. Show IP root, banyak sekali. Ini masih ada advertise. Kita masih dapat 10.0 ya, dari mana nih ya? 10.0. Sebentar. Ini masih ada 119.108.10.0/26 ya.
Ini di router Telkom harusnya sudah tidak ada lagi ya. Tadi sudah diubah rasanya. Kita kembali lagi dulu ke router Darmaga ya. Di Darmaga tadi kita sudah ubah ya, 150-nya udah seharusnya sudah tidak ada. Coba kita akses ke BGP. Telnet 127.0.0.1. Oh, tampaknya ini ya, kemungkinan besar dari mikrotik tadi ya. Agak lambat tadi, kita perlu restart sebentar mikrotiknya. Sebentar, kita remote di sini. Harusnya IP private-nya sudah hilang ya, karena sudah diupdate ya tadi. Coba kita lihat advertise route-nya ya. So IP BGP, IPv4, unicast, neighbor 1, 100.100.100.69 advertise route. Nah, ini kan IP-nya hanya IP eh, publik ya. Walaupun di sini ada /30, ada yang keliru di mana nih /30 ya. Kita lihat soran. Apakah dari sini /30 ini ya, keliru ada /30. Harus diedit di sini ya. Soran. Ya, kita edit di sini. Salah tadi masukin ya. Router, BGP, atau bisa juga ya sekalian nanti juga di restart, kita mendingan dimatikan saja. Kill BGPD, ya. Kemudian kita edit lagi, BGP-nya kita edit. Ini bukan 30 ya. Jadi ngeditnya di file konfigurasi lebih mudah ya. Ini 26 ya. 26. Oke, kita simpan. Kemudian kita restart. Oke, kita pastikan lagi. So IP BGP, IPv4 unicast, neighbors 100.100.69 advertise route. Oke ya. Jadi advertise-nya sudah betul, hanya IP public ya. Tadi Telkom masih nerima IP private dari mana? Mungkin sisa dari router CB ya. Kita lihat router CB. Pastikan dia hanya advertise IP public. Nah, dia hanya advertise IP public ya, ke peer 1 dan peer 2. Atau ke peer 1 ya, kita lihat IP peer 4 hanya IP public dia yang di-advertise ya, yang lain tidak ada. Nah, jadi yang Telkom tadi tampaknya masih sisa-sisa yang lama. Mungkin sekarang sudah hilang. Tapi masih ada ya. Ini masih ada di router Telkom, jadi sebaiknya kita matikan BGP di sini ya. Kita kill BGP. Kita restart BGP-nya. Kemudian kita hidupkan lagi. Kita telnet lagi Zebra. Kita lihat show IP route. Masih ada. Datang dari mana nih?
192 BGP ya. Masih ada dari Telkom dan Indosat, Telkom dan Telkom 1 ya, sampai masih menyimpan. Ini kita restartnya. Nah, coba kita matikan dulu bareng ya. Kill BGPD. Oke, di router Telkom 2. Kemudian Telkom 1 juga kita matikan. Kill BGPD. Oke, kemudian kita hidupkan kembali ya. Oke, kita tunggu mungkin ya, atau zebranya, zebra jangan ya. Kita coba remote lagi. Kalau masih ada mungkin sisa di zebra ya. Mungkin nanti kita biarkan saja, nanti lama-lama harusnya hilang. So, IP root. Ya, ini di zebra ya tampaknya ya. Di zebra masih menyimpan. Atau kita pastikan di BGP. Dari mana asalnya. So, IP BGP. So, IP BGP. Oh, di sini masih menyimpan dia ya. Masih menyimpan. Masih menyimpan dari 78 ya. Masih menyimpan dari 78 dari Indosat ya. Dari Indosat masih ada. Kita lihat di sini IP footprint. Dari Indosat sudah nggak ada ya. Indosat 1. IP root pin where BGP. Nah, di sini juga sudah tidak ada. Nah, tadi masih ada, mungkin masih sisa-sisa saja ya. Tadi di Telkom ya. Agak aneh juga nih. Kenapa masih ada? Kita coba cek lagi. Ini masih ada juga. So IP BGP summary. Ya, ini masih menyimpan IP 192 ya. Sebentar, kita tadi sudah di kill ya, atau kita kill semua dulu aja ya. Untuk yang Telkom kita kill dulu. Kill BGPD. Kill OSPFD. Kill OSPF SIPD. Kill Zebra. Kemudian di router 1 juga demikian. OSPFD, SIPD, kemudian BGPD, Zebra. Oke, sudah di kill ya, harusnya sudah mati semua. Kita hidupkan lagi satu-satu. OSPF,
Ini tidak perlu dilakukan ya jika sudah bersih tadi ya. Ini masalahnya kenapa sisa yang kemarin masih ada ya, IP private-nya masih muncul. Padahal di Mikrotik udah nggak ada. Oke, mungkin kita bisa langsung telnet, telnet Zebra. Kalau masih ada, kita biarkan dulu saja ya. Aneh ya. So IP root. Ya, masih ada juga ya. Masih ada dari BGP ya. Nanti kita coba cek dulu ya, 192 ini dari mana asalnya. Harusnya sudah tidak ada ya, karena di router Dermaga di sini juga tidak advertise ya. Ini tidak advertise, tidak ada ya. So IP root, so IP, so IP BGP ini juga tidak ada ya. Jadi harusnya di sana tidak ada 192 tadi ya. Oke, sembari kita nanti kita lihat belakang lagi ya. Ini tampaknya ada yang error. Telnet 192, telnet 127.0.0.1. 601. Oke, exit ya. Ini diperolehnya dari 78 ya. 78 itu adalah Indosat ya. Padahal Indosat tadi sudah tidak ada. Exit ya. Untuk memastikan kita backup saja dulu. Telkom. Telkom kita tidak melakukan perubahan ya. Jadi kita bisa kita matikan aja ya. Power off. Kemudian di router satu lagi Telkom. Telkom, Telkom, Telkom. R1 juga kita matikan dulu. Agak ada yang aneh ya di Telkom. Kita hidupkan kembali. Saya kira kalau teman-teman mencoba nanti kemungkinan besar tidak muncul ya. Oke, kita hidupkan Zebra menu root min d min f slash sf lokal etc Quagga Zebra. Ulang lagi OSPF OSPFD kemudian tadi Indosat dan ini juga kita restart saja ya Indosat dan kita restart saja sistem reboot ya. Kita reboot saja Indosat 1 dan Indosat 2.
kita lanjutkan lagi tadi yang Telkom, ya. SIGD, kemudian SIGD, kemudian BGPD, DGPD, BGPD, Telkom satu lagi, Zebra, menu, root, min D, min F, slash USR, lokal, etc, keluarga, Zebra, kemudian OSPFD, OSPF SIGD, kemudian BGPD, BGPD. Kita coba telnet seperti tadi. Telnet 127.0.0.1 2601. Zebra. Oke ya. Jadi sekarang sudah hilang IP 192, IP private tadi. Ya memang harusnya hilang ya. Mungkin teman-teman nanti kalau mencoba kembali ya, tidak muncul sebenarnya. Nah, jadi kita lihat di sini dari router Telkom, kita sambil lihat topologi ya. Dari router Telkom R2, nah ini menuju ke Indosat, ke jaringan Indosat. Ini tentu lewat Indosat ya, ke Indosat langsung ke Indosat ke sini. Kemudian untuk menuju ke CB ya, 150.0/26. Nah, untuk menuju ke CB dari Telkom, kita lihat di sini, dari Telkom menuju ke CB ke sini ya. Ternyata via-nya adalah via 65 ya. Via 65. 65 itu di mana? Nah, 65 itu berarti ke sini ya, dari Telkom R2 ke sini ya. Nah, jadi untuk menuju ke CB lewat sini. Oke, menuju ke CB lewat sini. Untuk menuju ke mana ini? Ke Dermaga. Kita lihat yang ini. Lewat 78, muter ke sini ya. Oke, jadi menuju ke sini lewat sana, menuju ke sini langsung. Oke. Nah, kemudian kita lihat juga di nah, itu tadi kalau kita mau menuju ke CB dan Dermaga ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di router R2 Indosat. Di sini show IP root, IP root print. Nah, di sini kita lihat untuk menuju ke jaringan mana ini CB 150.0 ini. Nah, CB di sini gateway-nya 77 ya. Jadi kalau dari Indosat mau ke sini, dia muter ke sini. Ya, ini rule yang kebijakan yang kita buat kemarin ya. Muter ke sini ya. Nah, sementara kalau mau akses ke Dermaga, dia aksesnya langsung ke sini. Dermaga ya, ini lewat 265 ya, lewat sini. Jadi dia langsung ke sini. Oke. Nah, jadi untuk menuju ke CB dan Dermaga di sini ada dua jalur yang berbeda yang dilalui ya. Nah, sekarang kita lihat di router CB. Router CB. Router CB. Oke, ini.
Di router CB, show IP route, IP route print, untuk menuju ke mana nih? Ke Indosat ya, ke jaringan Indosat, dari router CB ini lewat mana ya? Kita lihat Indosat ini 200 ya. Nah, 200 ini lewatnya adalah 129. Nah, jadi dari CB mau ke sana lewatnya itu ke sini. Ini ya, lewatnya ke sini 129. Ini ya, lewatnya ke sana. Sementara ke Telkom lewat 269. Ke Telkom lewat sana ya. Ke Telkom lewat sini. Ke Telkom lewat sini. Sorry. Ya, ke Telkom lewat sini. Ke Indosat. Ke Indosat tadi lewat sana ya. Ke jalur keluarnya itu lewat sana. Ke Telkom, ke Indosat lewat sini. Nah, begitu juga nanti di Darmaga, ini juga harusnya simetri ya. Jadi keluarnya itu kalau ke Telkom ke kiri, ke Indosat ke kanan ya. Kalau di sini ke Indosat ke kanan, ke Telkom ke kiri. Itu ya, simetri. Nah, tapi tadi jalur datangnya ya dari dari Indosat, dari Indosat ke CB, jalurnya itu ke sini. Oke ya, masuk sini. Kemudian dari Telkom ke CB lewat sini ya. Nah, jadi jalur yang masuk ke CB itu dari Telkom dan dari Indosat masuknya lewat jalur yang sama ya. Dari Indosat tadi untuk masuk ke CB jalurnya itu ke sini ke Telkom. Lari ke sini, masuk ya dari sini. Dari arah kanan masuk ke router. Dari Telkom menuju ke CB juga sama. Dari arah kanan. Oke ya. Nah, kemudian untuk menuju ke Darmaga dari Telkom dia mutar ke sini ke Indosat dulu. Masuk lewat sini dari kiri. Kemudian Indosat kalau ke sini langsung dari kiri juga. Nah, arah-arah ini kita penting ya ketika kita melakukan NAT ya. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi NAT. Kita lihat di sini. Ini adalah PC CB, ada server di sini, IP-nya .2 ya. Nah, kita buat saja. Tadi ada PC ini ya. Tadi belum diganti nama ya. Kita matikan dulu nih. Namanya adalah PC. Nah, ini kita berikan nama. Ini adalah PC CB ya. PC CB. PC atau server CB ya. Oke, ini udah CB. Kita jalankan. Oke. Kita berikan IP ifconfig ETH0 IP-nya 192.168.10.2. Subnet masknya subnet 255 ya. 255.255.255./26 betul ya. 192. Kemudian kita buat default root add default GW. Default GW-nya 192.168.10.1. Oke.
Kita lihat topologi lagi. Nah, ini topologinya. Kita lihat router CB, PC CB. Nah, kita coba ping. Kita coba ping ke gateway dulu, 192.168.10.1. Oke, replay ya. Kita coba ping ke router samping, 10.129. Replay, ping ke 65, juga replay ya. Oke ya, jadi ini komunikasi ke sini bisa ya. Oke. Nah, sekarang kalau komunikasi keluar, apakah bisa? Ping ke 100. Ping 100, kalau menggunakan paket tracer, mudah bisa dipantau paketnya ya. Ini bisa juga tapi lebih repot lama lagi ya. Nah, kita coba ping ke 100. Nggak bisa ya. Nah, ping ke 100 ini kenapa nggak bisa? Ping ke 100, 174 ya. 74 di mana? Nah, ini ya, ping ke sini. Ping ke sini, kalau dari sisi routing harusnya sampai nih. Sampai ke sini ya. Cuman masalahnya baliknya ya. Nah, begitu replaynya, dia akan replay ke IP private ini nih. 192.2 tadi. Nah, replaynya ke sini. Jadi, sementara tadi kita lihat, kita udah pastikan di router R2, R1 ini tidak ada IPB ya. Tidak ada IP 192. Tidak ada IP private-nya IPB. Nah, sehingga nggak akan sampai ke sini ya. Nah, sekarang kita akan lakukan NAT di router CB ya. Nah, begitu juga sebelumnya kita coba dulu ya. Ke IP Indosat ya. 74. Nah, ini juga nggak bisa ya. Nah, sekarang kita coba lakukan NAT. NAT-nya di router CB ya. Router CB. Nah, biasanya dalam jaringan apa namanya? Jaringan enterprise seperti ini biasanya terkumpul ya, apa namanya? Terintegrasi dalam satu core koneksi ke internet ya. Ini kan ada beberapa router seperti ini ya. Jadi NAT-nya di mana nih? NAT-nya jadi tersebar ya, ada di CB, ada di Dermaga ya. Nah, kalau di topologi IPB yang saat ini ya, ini terpusat. Misalkan koneksi internetnya semuanya turun di Dermaga ya, koneksinya ke router yang ada di Dermaga. Sehingga nanti NAT-nya bisa dikumpulkan di dalam firewall. Kalau seperti ini NAT-nya jadi tersebar ya. Nah, tapi nggak apa-apa untuk percobaan ya. Tapi jadi lebih rumit jadinya. Kita ke mana? Ke router CB. Router CB. Nah, di sini. Nah, misalkan kita akan NAT-kan ke IP 150 ya. Nah, jadi kita menggunakan firewall ya. IP firewall NAT. Ya. Kemudian kita bisa tambahkan. Kita tambahkan chain-nya adalah apa ya. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah traffic upstream ya. Traffic keluar dari CB keluar. Dari CB keluar ya. Dari CB keluar tadi kita sudah amati. Kalau dari CB mau ke Indosat, maka dia ke kanan. Kalau mau ke Telkom, lewat ke kiri. Gitu ya. Ke Indosat ke Indosat ke kanan, ke Telkom ke kiri. Traffic yang dipilih ya seperti itu ya. Nah, jadi kita akan NAT sekarang traffic yang ke arah Telkom misalkan. Ke arah Telkom ya. Nah, berarti kalau upstream yang diubah adalah source-nya ya. IP source-nya yang diubah. IP source-nya dari private menjadi public. Jadi source NAT. Kemudian nah, di sini source address-nya berapa ya? Nah, source address-nya 192.168.10.2 gitu ya. IP server tadi.
Oke, kemudian kita akan apa namanya? Akan ubah ya source address ini. Nah, source address ini kita akan ubah ke dalam IP eh, penggantinya ya. Penggantinya adalah di sini kita menggunakan destination address ya. Harusnya bukan destination address, sebentar. To address ya, bukan destination address. To address. To address, nah kita akan ubah ke dalam IP berapa? 150.150 KI public ya. Kita gunakan IP yang sama, yaitu titik 2. Nah, tidak harus sama ya, bisa berbeda-beda, terserah ya. Yang penting masih dalam network ini ya, 0/26. Nah, kita biar mudah gunakan IP yang sama. Nah, kemudian dari CB ini outnya kemana ya? Outside-nya mana? Interface outside-nya mana ya? Jadi ini adalah interface inside-nya. Outside-nya adalah ke Ether 1 ya. Jadi kalau ke Telkom berarti ke Ether 1 ya. Ether 1. Jadi kita tambahkan di sini out interface Ether 1. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Jadi dengan tambahan seperti ini, bagaimana hasilnya ya? Nah, kita harapkan dari perubahan tadi, karena kita tadi mengubah ke arah Ether 1, berarti kalau ada traffic arahnya ke Ether 1, akan diubah ya paketnya. Oke, coba sekarang kita coba ping ya. Ping ke arah Telkom ya. Yang ke kanan ini kan ke Telkom ya. Dari CB ke Telkom lewat jalur kanan ini. Ya. 7.100 ya tidak bisa ya. Sorry, ke kanan. Ke kanan itu kalau kita mau ke Indosat ya. Sorry, dari CB ke Indosat itu lewatnya jalur ke kanan ya, bukan ke Telkom ya. Ke Indosat. Tapi belum bisa juga ya. Ke Indosat belum bisa juga. Oke, sebelumnya tampaknya ada yang terlewat nih. Kita lihat routing di CB dan Dermaga dulu ya. Kita lihat routingnya. Routing CB dan Dermaga. Coba di CB kita lihat show IP route. Show IP route. IP route. Nah, ini ada yang belum lengkap ya tampaknya. Kalau di sini sudah ya, saya kira sudah lengkap di sini. Di router CB, topologinya ini ya. Di router CB itu untuk menuju ke jaringan 150.64 itu ada di sini ya. Untuk menuju ke jaringan, oke ini udah lengkap ya. Nah, tidak lengkapnya di sini ya. Karena tadi kita advertise di dua ujung ini IP berapa? 0/26 dan 64/26. Akibatnya di router CB ini ada informasi yang kurang tepat ya. Yang menyebutkan bahwa IP 150.0/26 ada di sebelah kanan ya, padahal ada di bawah ya. Nah, ini perlu dibetulkan. Jadi kita tambahkan saja di sini routing static ya. IP route add ya untuk IP public ini. Destination net address 150.150.64/26. Gateway-nya adalah
gateway-nya adalah mana? Dermaga ya. 192.168.10.129 dari router CB. Nah, kemudian di router mana? Di router Darmaga. Router Darmaga. Nah, sebenarnya yang bermasalah di router Darmaga tampaknya sih. Router Darmaga tidak bisa diklik. Sebentar. Router Darmaga. Kita coba kita lihat ke Zebra. Nah, ini ya. Jadi yang masalah di sini sebenarnya ya. Jadi di sini kita lihat tidak terlihat IP 150 ya. Nah, kenapa ini problem ya? Ini karena sinkronisasi ya, BGP synchronization di dalam router Quagga ini kita belum nonaktifkan ya. Nah, tapi kita tambahkan saja ya, karena hanya satu routing saja. Jadi tambahkan secara manual saja. Kita tambahkan manual saja. Ini nama routernya harusnya router Darmaga ya. Kita ganti dulu. RDMG. Kita tambahkan IP root. IP root tujuannya ke IPCB, IP public CB, .0/26. Riaknya adalah 192.168.10.130. Nah, ini kita perlu lihat di mana? Di dalam sini ya, dalam topologi. Jadi dari sini menuju ke sini lewat 130. Nah, itu perlu ditambahkan dulu ya. Nah, jadi yang problem sebenarnya bukan di router CB ya, tapi di router Darmaga karena routingnya tidak ada ya. Oke, kalau sudah kita tambahkan, kita kembali lagi ke router CB. Tadi kita sudah membuat filter IP firewall NAT print ya. Nah, tadi kita sudah buat ini. Nah, tujuan kita adalah ini melakukan NAT untuk traffic yang ke arah kanan. Nah, ke arah kanan ini kalau kita mau ping ke Indosat, perginya ke kanan. Ya, perginya ke kanan. Berarti kalau dari sisi ini, seharusnya traffic yang ke Indosat ini sudah di NAT. Ya. Nah, coba kita cek lagi. Indosat. Oke. Ada satu lagi ya. Satu lagi ini harus balik. Harus balik sebentar. Ini baru satu arah ya. NAT-nya baru satu arah. Harus dua arah ya. NAT-nya baru satu arah. Nah, kita harus analisis lagi. Sekarang kalau dari Indosat, dia koneksi ke sini, koneksi ke CB, maka jalur yang diambil oleh Indosat adalah dia akan lewat Telkom tadi ya. Telkom masuk ke lewat kiri di sini. Ya. Jadi lewat Ether 1. Betul ya. Nah, jadi untuk yang arah sebaliknya, arah yang dari luar ke dalam, arah dari luar ke dalam, maka kita tambahkan. Nah, kalau tadi untuk yang upstream ya, menggunakan source NAT, sementara untuk yang masuk ke dalam downstream, kita gunakan DST NAT ya. DST NAT, kemudian DST destination, DST address. DST address-nya adalah, jadi reply dari Indosat, IP-nya sudah 150. Karena tadi kan sudah di NAT ya, keluar itu sudah di NAT. .2 ya.
Kemudian kita ganti, kembalikan lagi ke IP private ya. 192.168 titik 10 titik 2. Kemudian interface masuknya adalah Ether 1. Ether 1. Oke ya, jadi kita punya dua rule ini ya. Ini adalah jalur pergi ke Indosat, di NAT ke sini, kemudian balik lagi dari Indosat, reply-nya dikembalikan lagi ke IP private ya. Logikanya gitu ya. Coba kita cek lagi. Nah, ternyata belum ya, atau terbalik saya. Nah, kita coba cek lagi ya. Masih belum benar ya. Kita coba cek lagi dari router PCCB ya. Dari PCCB kita coba traceroute. Traceroute ke IP 200 titik 74 ya. Nah, jadi problemnya adalah di tadi topologinya. Sebentar ya. Setelah 129, nah dia nggak ketemu jalurnya ya. Nah, coba kita cek. 129 berarti router Darmaga ya. Nah, setelah dari router Darmaga, ya, kita cek. So, IP route untuk menuju ke 200 ya. Ke 200 dia lewat ke Telkom, harusnya ke Telkom deh. Ke 200 harusnya dia lari ke Telkom ya, di sini. Tapi kenapa dia tidak ada respon ya? Kita cek dulu dari Telkom. Telkom R1 ya. Dari Telkom bisa ya. Nah, tapi di sini kok tidak bisa. Oh, tadi ada yang terlewat tampaknya di dalam konfigurasi NAT-nya ya. Nah, coba kita cek lagi ya. Action-nya, action-nya ini accept ya. Action-nya bukan accept, tapi action-nya I did not set. Action-nya yang pertama itu adalah source NAT ya. Oke, action-nya adalah source NAT ya. Untuk yang number 0. Untuk yang number 1 itu adalah destination NAT. Oke. Nah, keliru situ ya. Jadi NAT-nya tadi belum bekerja ya, belum jalan ya. Coba lagi ya. Oke ya, ini sudah tampaknya ya. Nah, jadi kalau kita ping ke Indosat ya, sorry. Ping ke Indosat. Nah, ini ya. Nah, jadi ping ke Indosat sudah replay ya. Karena tadi kalau dari topologi
traffic yang keluar menuju ke Indosat kan lewat kanan ya. Jadi arah upstreamnya kita NAT. Oke, kemudian Indosat replay Indosat itu masuknya lewat Telkom ke sini. Masuk lewat sini. Yang in juga downstreamnya kita sudah lakukan DNAT ya, destination NAT. Melalui Ether 1. Interface-nya Ether 1. Nah, sekarang ke Telkom. Kalau dari sini ping ke Telkom, maka jalurnya adalah ke Telkom itu dia lewat sini ya. Jadi kalau ke Telkom dia akan lewat dari CB ke Telkom lewat Indosat ya. Lewat Indosat, kemudian ke Telkom, Telkom replay lewat sini masuknya. Nah, jadi jalur masuknya sudah benar, sudah di NAT, tapi jalur keluarnya belum ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ping ke mana? Ini belum ya. Nah, biar bisa berarti kita NAT-kan lagi ya jalur yang satu lagi tadi. Kita tambah lagi. Kita tambah NAT ya. Untuk action ini ya. Actionnya jangan sampai lupa. Action source NAT ya. Out interface-nya. Nah, jadi kita NAT IP source-nya ke IP public untuk paket yang keluar ke Ether berapa tadi? Router CB ya. Ke Ether 3 ya. Ke Ether 3 ini. Ether 3. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Kita coba di router CB ping ke 74. Nah, sana sudah replay ya. Jadi 74 ke Telkom ya, kemudian ke Indosat sudah replay. Nah, jadi untuk melakukan NAT statik ya, untuk model seperti ini tadi ya, karena trafficnya ternyata ada dua jalur, bisa ke sana, bisa ke sini ya. Jadi kita NAT-kan di dua interface ya. Jadi kita punya untuk satu static NAT tadi, untuk kasus kita ini kita memerlukan tiga perintah NAT di sini ya. 3 rule di sini ya. Ada 3 rule. Oke, itu NAT statik ya. Nah, sekarang berikutnya untuk di router Darmaga bagaimana? Nah, di router Darmaga, nah di sini kita menggunakan apa? Router Darmaga itu kita menggunakan Quagga ya. Di Quagga ini tidak ada fitur NAT-nya ya. Nah, jadi bagaimana? Tidak ada NAT-nya, maka kita bisa menggunakan IP tables ya. Jadi di router Darmaga kita masuk saja ke file PC ya. Kita simpan aja file, kita buat file apa? Kita buat script ya. Nah, ini ada contoh iptable.sh ya, kita copy saja. Copy iptables.sh nat.sh ya, saya copy ya. Nat.sh. Nah, kemudian kita sesuaikan ya. Nah, jadi yang kita perlukan juga sama ini seperti tadi ya. Kita perlu melakukan NAT, source NAT dan destination NAT ya. Oke, yang pertama ini adalah source NAT ya. Jadi kita NAT-kan source-nya itu dari source-nya itu dari IP 192.168.10.64 ya. Kita buat titik 66 ya. Nah, tadi belum diberikan IP ya. Ini min J source NAT.
Kemudian output interface-nya kemana? Jadi min O, outgoing interface-nya adalah ke, ini kedua arah harus kita tambahkan ya. Nah, arah ke kiri itu adalah ke Telkom ya, arah ke kanan ke Indosat ya. Arah ke kiri ke Telkom, arah ke kanan ke Indosat. Ya, begitu ya. Jadi kita tambahkan saja di sini ETH kosong. Kemudian kita NAT-kan ke IP 150.150.150. Gunakan IP yang sama saja biar mudah. Kemudian kita buat lagi untuk interface yang satunya lagi. Interface. Nah, kita perlu cek ya di sini router Darmaga itu Ether 0-nya ini ya, kemudian Ether 1. Oke, untuk yang ke Telkom adalah Ether 2 ya. Ether 2. Jadi ini adalah Ether 1 ya. Sementara yang ke sini adalah Ether 2 ya. Ke sini Ether 2. Nah, jadi yang kita masukkan adalah Ether 2. Oke, Ether 2 ya. Ini yang sama ya. Nah, kemudian berikut lagi satu lagi adalah untuk destination NAT ya. Destination NAT-nya nah, kita tambahkan di sini. Nah, destination NAT kita gunakan pre-routing. Destination-nya adalah 192.168. Destination IP public ya, 150.150.150.66 ya. Min I masuk lewat. Nah, masuknya itu traffic dari replay dari Indosat masuk sini ya. Kemudian Telkom juga sama ya. Jadi lewat ETH kosong ya. Jadi jalur in-nya lewat ETH kosong. Seperti itu. Kemudian destination-nya adalah 192.168.10.66. Oke ya. Kemudian yang lainnya kita bisa hapus. Nah, ya. Kita simpan. Kemudian kita bisa jalankan NAT.tk. Kita bisa cek IP tables, min T, NAT, min L. Oke ya, kita sudah masuk. Nah, jadi yang kita lakukan ini adalah NAT static ya. NAT static untuk server ya. NAT static untuk server. Ya bisa juga untuk PC ya, tergantung kebutuhannya ya. Tapi biasanya itu digunakan untuk server ya yang membutuhkan IP static ya. Jadi kita bisa config di di PC 1 ya. Oh, ini ada trouble PC 1-nya. Kita matikan saja dulu. PC 1 kita hidupkan lagi. Oke, kita berikan IP if config ETH kosong
192.168.10.66 ya. Oke. Subnet mask, net mask 255.255.255.0 Oke, kemudian kita tambahkan gateway, di port gateway, root add, default, GW 192.168.10.65. Kita bisa ping coba ke 100.100.100.74. Oke, replay ya. Kemudian titik Indosat 200.200.200 juga replay ya. Nah, kemudian dari Indosat juga demikian ya. Kita lihat dari Indosat R2, kita coba ping. Nah, komputer-komputer yang tadi di NAT static itu bisa diakses dari luar dengan memanggil IP publiknya ya. 150.2. Oke. Kemudian titik 66. Oke, replay ya. Nah, jadi dua IP tadi, dua komputer tadi itu bisa diakses lewat apa namanya? Lewat jaringan ya. Lewat internet ya. Jadi PC tadi topologi. Nah, kedua ini sekarang walaupun dia IP di interface-nya IP apa? Private, tapi bisa di ping dari sini ya. Nah, tapi dengan menggunakan IP publiknya ya. Jadi 150.150.150.2. Nah, translasi yang kita lakukan tadi adalah translasi statik ya. Jadi NAT statik ya. Nah, kemudian untuk translasi yang lainnya bagaimana? Nah, untuk translasi yang lainnya bisa kita gunakan NAT dinamis ya. Nah, tadi ada beberapa contoh ya. Sebentar saya carikan dulu contohnya. Nih. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini mekanisme tadi ya, static root. Jadi kalau di router Cisco tadi kita menggunakan konfigurasi static NAT ya, static NAT bukan static root ya. Static NAT itu simple ya, seperti ini, satu baris saja. Nah, tadi kalau kita lakukan di dalam mikrotik, ada dua ya. Jadi membuat static NAT itu ada dua. Kita definisikan baik harus dua arah ya. Jadi source NAT dan destination NAT-nya harus kita definisikan untuk mapping satu-satu ya. Seperti ini. Nah, yang di sini belum disertakan out interface-nya ini ya. Out interface-nya harus ada di sini. Out interface-nya kemana ya. Kemudian kalau kita menggunakan IP tables, juga demikian ya. Jadi harus ada SNAT dan DNAT ya. Harus kita lakukan keduanya. Oke. Nah, sekarang kalau untuk user yang lain bagaimana? Jadi misalkan IP-nya saya ganti. Isi satu ini saya ganti IP-nya. Tadi 66, nah, saya ganti jadi 80 ya. Apakah dia masih bisa ping keluar? Nah, tentu nggak bisa ya, karena belum di NAT ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi yang 66 adalah server, kemudian yang 74 sisanya adalah komputer klien ya, komputer di lab. Nah, bagaimana cara NAT-nya? Nah, untuk komputer-komputer klien seperti itu, kita gunakan NAT, kita bisa gunakan NAT, apa namanya tadi? NAT overload ya. Jadi NAT dengan translasi many to one ya, banyak ke sedikit ya, bisa seperti itu.
atau banyak P1 juga bisa. Nah, jadi sisanya kita bisa lakukan menggunakan NAT overload ya, dengan bantuan kombinasi tadi apa namanya? Port ya, atau kita sebut juga tadi disebut sebagai port address translation ya. Nah, jadi kita bisa NAT-kan sisanya ya ke dalam satu range IP ya. Nah, jadi kita bisa tambahkan di router CB ya. Kita bisa tambahkan di sini source NAT ya. Nah, sisanya ya. Jadi dari satu blok /26. Jadi bukannya satu komputer di sini, tapi beberapa komputer ya. Kemudian kita NAT ke suatu range IP ya. Misalkan seperti ini ya. Di range misalkan antara IP 10 sampai 12 ya. Kemudian actionnya source NAT, out interface-nya Ether 3 dan Ether berapa tadi? Ether 1 dan Ether 3 ya. Oke. Nah, tapi ini cukup satu perintah ya. Cukup satu baris saja. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan jalur sebaliknya ya, atau kita mendefinisikan denatnya tidak perlu kita buatkan kalau modelnya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau di mana? Di IP tables. Di IP tables kita bisa coba di router Darmaga ya. Nah, kita tambahkan di sini. Ini juga demikian ya, kita tambahkan NAT overload ya. Oke. Kita tambahkan dari source 65, dari network 65 ya. 64, sorry. 64/26. Kita NAT-kan ke outgoing interface-nya Ether 0. Nah, di sini kita NAT-kan misalkan ke 70 sampai dengan 72 misalkan ya. Jadi ada 3 IP yang digunakan untuk NAT satu subnet ya. Jadi satu subnet dinatkan ke 2 IP ya. Makanya NAT overload namanya ya. Nah, tadi di kuliah satu IP public maksimum bisa sampai 4.000 ya. Nah, jadi apa namanya? Ini bisa menat banyak IP klien ya. Kemudian ini outgoing interface-nya satu lagi Ether 2 ya kita tambahkan. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi modelnya seperti ini ya. Jadi sama. Jadi kalau di router Cisco di sini NAT overload perintahnya lebih banyak ya di MikroTik dan IP tables, ini jadi lebih sedikit ya. Sebaliknya dari yang pertama tadi ya. Nah, coba kita simpan, kita jalankan. Ini tidak terlihat tadi ya. Tidak terlihat semua tadi ya. Nah, jadi NAT-nya kalau kita lihat semua ke sana. Nah, ini seperti ini ya. Seperti itu. Baik, kita simpan. Kemudian kita coba ya. Nah, ini berarti sudah melakukan NAT overload untuk di sisi router apa ini? Darmaga ya. Router Darmaga. Berarti PC-nya Darmaga, PC 1
Nah, tadi kan tidak bisa nih karena ganti IP ya. Jadi IP berapa tadi? IP-nya jadi 80 kalau tidak salah tadi ya. Nah, setelah penambahan itu, nah sekarang sudah bisa kembali akses ya. Ping ke mana? Ke 7, ke 100. Oke ya. Nah, sekarang diganti IP, kita ganti IP-nya, misalkan 90, default gateway-nya, jangan terlewat. Nah, ini tetap bisa ya. Nah, tetap bisa karena NAT-nya tadi sudah NAT dari subnet ya ke dalam IP ya. Jadi NAT-nya ini NAT overload ya. Sebuah subnet di NAT kan. Nah, jadi NAT statik tadi digunakan hanya untuk mapping satu-satu untuk server ya. Agar apa? Agar bisa diakses dari luar. Sementara kebutuhan untuk klien aksesnya hanya satu arah ya. Inisiasinya hanya dari arah dalam saja. User akses internet, user download data ya, ya seperti itu aja. Tidak ada akses dari internet, akses ke komputer tersebut ya. Beda dengan server. Kalau server kan harus bisa diakses dari luar ya. Oke. Nah, jadi IP ini tadi IP-nya sudah diganti ke 90. Nah, tapi kita tidak punya cara ya untuk mengakses komputer ini sekarang dari Telkom dan Indosat ya. Karena kita nggak tahu IP publiknya berapa. Nah, tentu admin kita tadi tahu range IP-nya adalah yang kita gunakan dari 70 sampai 72 ya. Jadi IP-nya sekitar itu ya. Tapi portnya kita nggak tahu ya. Begitu juga di router di PC CB ya. Nah, kita ganti IP-nya. IP-nya kita ganti 20 ya. Nah, tadi sudah di NAT ya, kita coba ping ke Indosat, nah, bisa ya. Ping ke Telkom ya juga bisa ya. Nah, tapi sama ya. Jadi untuk yang IP-IP selain dari yang NAT statik tadi, kita nggak bisa akses dari luar ya. Oke ya. Nah, jadi baris berapa ini? Baris 0 sampai 2, indeks 0 sampai 2 ini adalah NAT statik ya. Sementara yang ini adalah NAT overload ya. NAT overload. Kita NAT-kan satu buah subnet ke beberapa IP ya dengan kombinasi port ya. Jadi kalau seperti ini NAT ini bisa sampai jumlah usernya untuk sekian IP bisa banyak sekali ya. Ini kita hanya /26 yang kita NAT-kan. Oke, baik sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, jadi di praktikum NAT ini sedikit agak rumit ya karena tadi kemarin kita punya rule memanipulasi traffic ya. Nah, jadi kita harus tahu ketika kita melakukan NAT, kita harus tahu mana interface in-nya, mana interface inside, mana interface outside. Misalkan tadi jalur upstream, paketnya kemana nih larinya? Ke kiri. Nah, berarti kita harus NAT-kan outgoing interface-nya kita ambil yang Ether 1. Ya. Begitu ada traffic masuk, nah nanti trafficnya masuknya lewat mana nih? Atau kalau mau aman ya kedua arah ini dilengkapi semua source NAT-nya dan destination NAT-nya ya. Jadi untuk NAT IP di sini, untuk jalur keluarnya ke Ether 1 kita NAT-kan, ke Ether 2 kita NAT-kan. Jalur masuknya juga demikian. Lewat Ether 1 kita NAT-kan, lewat Ether 2 Ether 3 kita NAT-kan ya. Nah, kalau tadi kita betul-betul hanya jalur yang dipakai saja ya. Makanya destination NAT-nya tadi, nah karena jalur masuk hanya lewat Ether 1 kebetulan ya. Nah, tapi agar lengkap sebenarnya kita lengkapi saja. Jadi destination NAT ini bukan hanya in interface Ether 1, tapi Ether 3 juga kita isi saja sebenarnya ya. Jadi kalau kita nggak mau ambil pusing menganalisis tadi,
trafiknya lewat mana, kita NAT-kan saja ke semua arah ya. Dari sini peluang keluarnya kan lewat ke sana dan ke sini ya. Kita NAT-kan kedua arah. Kemudian paket masuk juga bisa lewat Ether 1, Ether 3, bisa juga lewat Ether 1 ya. Jadi kita buat destination NAT-nya ada dua ya. Lewat Ether 1 dan lewat Ether 3 ya, seperti itu. Baik, saya kira cukup untuk praktikum NAT ya. Sebenarnya masih banyak kombinasi-kombinasi yang kita bisa lakukan dalam NAT ya. Nah, misalkan port forwarding ya. Nah, port forwarding seperti ini. Nah, ini kalau kita memiliki hanya satu IP ya. Nah, tadi ya. Misalkan untuk kasusnya Hotel Pangrango misalkan ya. Hotel Pangrango misalkan hanya punya satu IP. IP-nya terbatas, servernya banyak. Nah, maka apa yang harus dilakukan untuk melakukan NAT? Maka kita bisa menggunakan extended NAT ya, atau kita sebut dengan port forwarding ya. Atau lebih tepatnya sebenarnya extended NAT ya. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, tapi sisanya saya kira nanti bisa untuk PR teman-teman ya. Nanti mungkin di tugas kelompok atau di apa nanti di ujian praktikum ya, kita bisa explore lebih lengkap lagi. Nah, ini ujian praktikumnya. Nah, nanti teman-teman bisa kerjakan, mungkin nanti saya akan berikan lebih awal ya. Ini ujiannya perorangan ya. Jadi biar mudah ya. Kalau kelompok agak sulit ya dengan daring seperti ini. Oke, baik teman-teman, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Saya bisa akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.